Lihatnya lebih ke hal yang positif ya. Jokowi JK ini kan mencoba memperkenalkan cara yang baru dalam hal penyusunan kabinet, menjalankan pemerintahan dalam hubungan dengan partai politik. Ya selama ini kita selalu melihat bahwa pemerintah ini seringkali ketika menyusun kabinetnya dia transaksional. Ketika didukung dia minta syarat-syarat tertentu sebelum melakukan dukungan. Nah kalau yang ini kan tidak. Kita memang tanpa syarat karena memang di awal tidak ada yang minta saya harus dapat jatah sekian menteri dan seterusnya. Oke. Nah yang kedua yang menjadi penting adalah justru apa yang dilakukan oleh Jokowi JK ini sebagai memperkenalkan satu hal yang baru akan memicu bagi partai politik. Tapi apa benar sih tadi? Akan memicu bagi partai politik untuk memperbaiki dirinya agar orang-orang yang terlibat di dalam partai politik adalah orang-orang yang profesional, orang-orang yang politisi plus. Tidak hanya politisi yang hanya sekedar lobby-lobby saja, tapi dia juga punya kemampuan-kemampuan tertentu. Sehingga ketika dia berpartai politik, maka orang juga melihatnya, oh dia punya kelebihan. Ya, orang-orang di partai politik adalah orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang suatu saat ketika pemerintah itu membutuhkan dia, ya, maka partai politik siap. Nah ini kalau saya melihatnya lebih ke sana, bahwa ya ini pelajaran buat partai politik, agar membenahi kadernya, agar bisa menjadi satu daya tarik bagi orang-orang yang punya kemampuan-kemampuan tertentu, sehingga bergabung ke partai politik untuk menjadikan sarana partai politik berkiprah di bangsa ini. Saya agak berbeda dengan beliau. Saya agak berbeda ya, bahwa kita kembali ke awal-awal sedang kampanye dan lain-lain ketika Pak Jokowi sudah menjadi presiden, sudah terpilih. Ada apa yang disebut sekarang koalisi tanpa syarat gitu ya. Pernah saya sampaikan di media TV One juga pada waktu itu dalam sebuah wawancara. Tapi ini akhirnya bersyarat nggak Anda lihat? Bersyarat nggak akhirnya di kabinet Pak Jokowi ini? Bagaimana tidak ada syarat? Ada syaratnya dong. Bagaimana? Ya, tidak ada yang gratis di dunia ini. Nggak ada yang gratis. Oke. Saya mau kasih tahu bahwa kalaupun bosnya Pak Taufik ini membuat partai dengan biaya yang begitu besar, tidak akan gratis untuk menempel ke sebuah. Tapi kalau kita lihat Nasdem dapat 3 kok. Ya justru di situ kita tidak bicara syarat dan tidak syarat. Itu adalah sebuah paradigma yang harus dialami, bahwa ketika ada partai politik ada maharnya, ya kan? Masa Nasdem cuma dapat 3 sudah, padahal minta 7 ya? Ya kalau katakanlah kalau Nasdem kan pada posisi ya mau dibilang dia lebih untung daripada PKB dong ya. Tapi yang jelas begini Pak Mas, kita sama sekali tidak ada transaksional ya, semuanya kalau apalagi bagi Nasdem ya, karena saya ada di Nasdem, kita sama sekali tidak menuntut harus ada jatah sekian bagi Nasdem, harus orang-orang ini yang masuk ke Nasdem. Bahkan kita juga memperkenalkan kepada publik bahwa ketika seseorang menjadi menteri maka dia harus mundur, dan ini sudah ditunjukkan oleh Pak Tejo, Bu Siti Nurbaya dan Bang Ferry bahwa mundur dari kalau saya tuh jadi presiden. Disebut Siti Nurbaya, ada pertanyaan topik seolah-olah menteri dari Nasdem yang ada 3 orang ini profesional abis. Ya, saya lihat ya, Siti Nurbaya ini bicara tentang persoalan kehutanan dan lingkungan hidup. Ya, walaupun saya sidik pendidikan dia semuanya dari Institut Teknologi Bogor, tapi pekerjaannya Pertanian Bogor. Pertanian Bogor. Tapi sorry. Pertanian Bogor. Saya lihat biodatanya, dia bekerja di sektor birokrat, ya. Yang kedua, Peri Mursidan Badan. Saya tahu betul karena senior saya di HMI. Dulu memang dia di Komisi 2 berkaitan dengan persoalan pertanahan, ya. Tapi bicara tentang tata ruang, kebijakan tata ruang tentang regional environmental management, saya meragukan dia punya kemampuan. Ini Anda bicara begini Bang Desmond karena benar-benar memang background dimiliki atau karena memang tidak apa yang diomongkan Saudara Taufik adalah bahwa yang di Nasdem itu seolah-olah sudah yang terbaik, paham akan tugasnya. Saya malah ragu sebaliknya. Ini akan saya buktikan. Yang kedua, bicara tentang Said misalnya, waduh harusnya dari partai politik akan mundur macam-macam. Pertanyaan saya, ya, kapan Puan Maharani mundur sebagai ketua partai PDIP? Baru dilantik hari ini. Mungkin Ya, mundur kapan? malam ini. Ya. Mungkin konferensi pers malam ini lagi rapat semua PDI Perjuangan. Kita tidak tahu. Makanya masyarakat akan menilai apakah ya Puan Maharani akan mundur atau tidak. Kenapa? Kalau tidak, ya, dengan Muhaimin tidak maju karena dia tidak ingin merangkap, ada sesuatu ganjalan yang terjadi, apa yang kita lihat terhadap Muhaimin. Kalau Puan tidak mundur, tapi kalau Puan mundur, ini sesuatu yang saya tidak yakin. Ya.
Tidak yakin pun akan mundur. Rangkap Kan jabatan ini ya, ada dua sebagai nih. ketua DPP politik. Ada komposisi, yang tadi saya bicara komposisi. Kalau ini soal syarat rangkap jabatan, Iya. gitu. Nah, kalau yang komposisi yang saya katakan tadi itu lebih konteksnya sistem. Saya nggak bicara hari ini, saya bicara sistem. Sistem ketatanegaraan kita, buat apa ada partai politik? Ngapain orang dibilang, Anda jangan teriak-teriak, kayak saya dari dulu suka teriak-teriak, Anda kalau mau ikut perubahan masuk partai politik. Terus begitu masuk partai politik, saya nggak jadi menteri, nggak jadi, misalnya begitu, apa yang saya mau lakukan juga, gitu. Jadi itu soal sistem menurut saya. Terus kalau Jadi memang komposisi- kalau masuk parpol memang tujuannya harus jadi menteri kan, goalsnya gitu. Salah satu selain Iya, anggota DPR, iya, memang iya, itu iya, jabatan tetap. politik, Iya. memang itu jabatan politik gitu. Nah, terus kemudian soal syarat, soal soal rangkap jabatan. Saya katakan di awal tadi itu bagus sekali. Cuma betul pertanyaan Pak Desmond tadi. Ini kok menjadi agak ganjil ya ketika hari ini kita belum dengar ini. Kalau dari teman-teman Nasdem, Pak Tobas, saya bangga gitu, salut. Mereka sudah menyatakan mundur itu. Tapi yang di teman-teman PDIP kayak Bu Puan macam-macam ini belum kita dengar Iya, ini. belum, bukannya tidak loh. Loh iya, mestinya kan itu udah automatically dong. Kalau dibilang Anda tidak boleh rangkap jabatan, sekarang saya dilantik, 1 detik kemudian saya kan menjadi menteri. Berarti kan saya rangkap jabatan dong. Ya. Bukan begitu logikanya. Tapi kan sudah mas hari ini Loh, juga. itu nih. makanya saya bilang. Jadi menurut Kayaknya saya harus dipaksa gitu langsung gitu ya. loh iya, malah lebih bagus lagi kalau sudah diperkenalkan nih kemarin. Kan sebelum dilantik siapa diperkenalkan yang mau dulu. bertaruh nanti sudah mundur dari partai nggak dapat pula menteri. Bukan, kan sudah diperkenalkan kepada publik oleh Pak Jokowi kemarin kan? Kemarin, ya. Ayo lari biar cepat katanya kan, dikumpulkan di istana itu, Ya, ya kan? Ayo, nah pokoknya siapa yang lari itu pasti dapat menteri. Tapi Pak Said, Ada satu yang nggak lari kok. Ya yang nggak lari itu yang santai karena dulu bekas bosnya Pak Jokowi, jadi dia agak santai jalannya gitu kan? Tapi Pak Said, saya pikir begini, kalau kita lihat bahwa teman-teman dari PDI Perjuangan adalah leading party dari koalisi. Ya, justru dia harus Saya memberikan kira contoh mereka mestinya. akan menunjukkan itu, dan saya kenal baik misalnya dengan Mbak Puan sama Pak Cahyo. Ya, tapi Saya hari yakin ini belum, mereka Pak akan Mas. menunjukkan Itu hal belum. itu kepada publik. Ya pakai belum kan? Cuma hanya ya itu mungkin persoalan. belum. Kita tidak tahu setelah ini ada pengumuman mereka mundur. Iya, Saya iya. tahu. Ya saya Iya. pikir Ini mereka kepatuhan, Iya. kepatuhan. Ya kan saya bertanya kapan mundur. Karena saya tidak Pak Said. Oke, apa ini? baik. Iya. Jadi itu salah satu Saya untuk katakan elemen begini, gini. ini sudah Tidak menjadi ada rangkap jabatan, itu kan Ya, poinnya. ini Oke. sudah menjadi komitmen bahwa menteri itu harus mundur dari jabatan Ya. struktural partai. Tinggal kita tunggu saja bagi teman-teman yang lain dari Pemimpin partai-partai lain koalisi. untuk mundur. Pemimpin Dan Nasdem koalisinya sudah nih. menunjukkan komitmennya bahwa ya sudah mundur pada hari ini. Tapi saya Ya, ingin menanggapi Nasdem sedikit. mundur sesuai karena sudah komitmennya sudah sesuai 3 menteri itu Iya, kan. iya ini Nah, kan tapi bukan saya mau pemimpin menyampaikan, koalisi. saya mau menanggapi dulu apa yang tadi disampaikan Kalau Bung Desmond teorinya ya terkait One dengan Team Press saja mundur. Ya, One Team Press saja mundur. Benar. Jadi ada 3 nama yang ada 2 nama yang tadi disebut oleh Bung Desmond ya, Bu Siti Nurbaya dan Pak Ferry Mursidan Badal. Iya. Nah, kalau kita lihat kenapa Bu Siti Nurbaya ditempatkan di kehutanan dan lingkungan hidup? Kalau memang Jokowi menginginkan agar untuk sektor kehutanan dan lingkungan hidup, persoalan perizinan, persoalan birokrasi, persoalan hubungan pusat dengan daerah ini diperbaiki. Nah, Bu Siti Nurbaya ini mantan Sekjen Depdagri, mantan Sekjen DPD RI, sehingga dengan kapasitas birokrasi dan pengalaman birokrasi yang begitu panjangnya mengenai perizinan, hubungan pusat dan daerah, dan ini sangat mumpuni. Yang Jadi- kedua untuk Bang Ferry Mursidan Baldan, Oke. ya, beliau ini kan politisi yang cukup lama, ya, sebagai anggota DPR di Komisi 2 juga Menguasai berhubungan dengan masalah agraria. pertanahan, sehingga sangat paham bagaimana situasi di Badan Pertanahan Nasional, kemudian bagaimana mencari strategi-strategi yang terbaik untuk memperbaiki itu, melakukan reformasi agraria dan sebagainya. Nah, ini Ya udah, masih oke. tepat. Udah Ini pasti bagus lah, karena ya. dari mana mereka? Partai Nasdem, partainya Anda. Baik, jadi sini kami kembali sesaat lagi.